Di tengah hamparan hutan lebat dan kicauan merdu burung cendrawasih yang menyapa pagi, tersembunyi pilu dari Kampung Bariat, Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya. Di negeri yang dijuluki Tanah 1001 Sungai, masyarakat adat suku Afsyah hidup dalam keasingan dan kesunyian tanpa air bersih selama lebih dari 6 dekade. Sejak pertama kali leluhur mereka menjejakkan kaki di tanah ini pada tahun 1958, sekitar 3.000 jiwa masyarakat adat suku Afsyah bergantung sepenuhnya pada air hujan dan sebuah sumur sederhana di tengah dusun Sago. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Sorong, yaitu Safwan Asari. Baik rekan Safwan, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik rekan Arin dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, pada hari ini dapat saya kabarkan dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, bahwasanya di tengah kondisi hutan alam yang melimpah dan juga memiliki kekayaan alam yang cukup melimpah ruah di wilayah timur Indonesia, hidup sekitar kurang lebih ribuan warga suku Afsia yang berdomisili di distrik Konda Sorong Selatan, di mana mereka hidup serba keterbatasan begitu. Nah, sejak tahun 1958 hingga saat ini, masyarakat suku Afsia hidup dengan memanfaatkan uh, hutan, memanfaatkan air sumur dan juga uh, memanfaatkan air hujan sebagai cadangan air bersih untuk dipakai memasak dan juga memasak teh untuk anak-anak di suku tersebut. Nah, pada saat kami wawancarai sejumlah warga, termasuk salah satunya diantaranya Dorsila Dorsila Gemnase, usia 42 tahun, beliau menjelaskan bahwa sejak leluhurnya hidup dan menetap di wilayah teritorial distrik Konda itu sendiri, uh, mereka sejak dulu menikmati air bersih dari hasil galian sumur yang terletak di dekat hutan sagu milik warga setempat. Nah, kondisi mirisnya tersebut juga diceritakan oleh Dorsila bahwa mereka meskipun menikmati cadangan air yang bercampur dengan kapur, uh, mereka tetap pasrah karena tidak ada cadangan air bersih yang disediakan oleh pemerintah setempat, di mana sejak dahulu kala mereka sudah berjuang untuk bagaimana kampung ataupun wilayah adat suku Afsia ini bisa teraliri air bersih yang disediakan oleh pemerintah daerah setempat. Nah, dari keterangan yang kami himpun bahwa ia mengakui bahwa sudah beberapa kali pemerintah kampung dan juga pemerintah adat setempat melakukan pertemuan dan juga menyampaikan aspirasi terkait dengan air bersih. Namun masyarakat suku Absya yang berdomisili di kampung Konda itu sendiri belum juga menikmati air bersih yang disediakan oleh pemerintah setempat begitu. Nah, untuk mendapatkan air bersih di kampung kampung yang merupakan tempat domisilinya suku Absya ini butuh waktu kurang lebih 300 meter ataupun hingga 400 meter dari tempat hunian mereka, dan bisa menyusuri sampai beberapa bukit dan lereng yang cukup terjal dan bisa sampai ke lokasi tersebut. Nah, selain itu dapat saya kabarkan bahwa salah satu tokoh adat ataupun kepala kampung yang kami temui di lapangan, mereka mengakui bahwa untuk perjuangan mereka mendapatkan air bersih sudah sejak dulu mereka sampaikan kepada pemerintah daerah, sebab selama leluhur mereka ada, mereka belum juga menikmati air bersih yang
seperti dinikmati oleh masyarakat lainnya di wilayah perkotaan di Sorong Selatan itu sendiri. Nah, perjuangan tersebut justru berbuah mimpi indah bagi mereka di setiap malam, di mana perjuangan yang mereka harapkan sampai hari ini tak kunjung tiba di kampung tempat domisili suku Apsia itu sendiri. Nah, mereka berharap bahwa melalui momentum ini pemerintah daerah bisa melihat aspirasi ataupun bisa melihat jeritan yang ada di distrik Ponda yang tak jauh dari ibu kota Kabupaten Sorong Selatan ini sendiri. Mengingat Sorong Selatan ini merupakan negeri yang dijuluki dengan negeri 1001 sungai, yang mana sebagian besar wilayahnya itu teraliri sungai yang begitu jernih, dan mereka juga berharap agar wilayah Konda Raya ini bisa teraliri sungai, teraliri air bersih maksud saya. Karena berdasarkan keterangan beberapa pihak yang kami temui, mereka mengakui bahwa hampir sebagian besar wilayah distrik Konda ini sendiri merupakan wilayah gambut dan susah mendapatkan air bersih, cadangan air bersih, sehingga ya melalui momentum ini bisa diperjuangkan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Sekian, Ari. Baik, terima kasih rekan Safwan atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Rekan kami juga melakukan wawancara bersama Kepala Kampung Bariat Sorong Selatan, yaitu Adrianus Kemerai. Bahwa secara keseluruhan kami di distrik Konda terdiri dari 4 subsuku. Dari 4 subsuku, kami hidup mulai dari tahun 1956, 58 sampai 2025 ini kami tidak mendapatkan air bersih sejak tahun 1958. Itu kami sudah terbentuk kampung, menjadikan satu kampung pertama itu di Konda. Nah, dari situ kita download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.